Aku lebih ke storytelling. Ya aku pengen ngebawa mereka kayak secara emosi juga gitu. Jadi gak cuman bertransaksi dengan brand. UMKM kan mungkin kita sebagai owner kan masih ada waktu buat ya cerita-cerita lah, storytelling buat bikin orang-orang tuh yang ngerti juga. Kadang ada ya penasaran siapa sih sebenarnya orangnya yang punya itu siapa, ceritanya siapa gimana. sih yang nge-backing. Terus Hai, welcome to podcast IM3 Jawa Timur. Semangat pagi. Pagi. Wah, seger banget ya. Aduh, harum banget, harum seger banget. Ini siapa sih sebenarnya yang ada di sini, yang ada di samping Alma nih sekarang? aku Ai, selaku pemilik dari What the Fudge Brownies. Iya itu. Brownies Fudgy di Surabaya yang Brownies Fudgy. enak banget. Jadi Kak Ai ini salah satu pemuda-pemudi ya. Karena masih pemuda-pemudi kan Kak ya, Iya masih dong, masuk ini ya Gen Z ya. Gen Z. Yang benar-benar melebarkan sayapnya di dunia entrepreneurship ya Kak ya. Mulai kapan nih kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau mulainya sih dari SMA, udah sering jual-jualan gitu sama teman, sama sahabatku. Tapi makin kesini aku jadinya seringnya sendirian aja. Sampai akhirnya kuliah tuh aku jarang banget sih jualan. Terus gara-gara COVID waktu itu aku sempat bikin brownies, ternyata cocok nih, bagus. Kan orang-orang nggak jarang yang tahu Fudgy brownies kan waktu itu. Browniesnya itu mungkin yang tahu tuh kayak brownies kukus, kayak bolu-bolu gitu bolu, kan. benar-benar. Nah waktu itu aku emang sengaja pengennya coba yang Fudgy brownies, pengen yang apa namanya, aku Yang tuh pernah beda coba ya? di cafe gitu, ini brownies apa sih kok enak gitu. Terus akhirnya aku coba-coba, ternyata jadi gitu. Terus ya udah langsung jualan aja di kampus. Tapi pakai sistem PO lagi aku. Jadi PO dulu, pagi-pagi baking, terus dibawa ke kampus. Jadi isi ranselku tuh bukan buku, tapi isinya kotak-kotak brownies, ada tentengan juga gitu. Jadi kayak aku kuliah lebih ke jualan sih waktu itu. Jadi kuliah jualan gitu. Berarti kuju-kuju ya, bukan kupu-kupu. Kuju-kuju. Dan itu brownies, jualannya brownies yang What the Fudge ini. Tapi dulu belum ada namanya, masih kosongan karena dulu aku kan nggak kepikiran jauh kayak. Ya aku mikirnya adalah buat hobi aja. Terus karena lingkunganku kan anak-anak manajemen yang banyak anak yang apa ya, yang Berjualan gitu mungkin. jualan juga, yang entrepreneur yang bahkan lebih hebat-hebat tuh banyak banget. Terus mereka kayak ngedorong aku gitu lah, kayak ayo dong ini kasih nama gitu. Udah lah terserah kasih nama apa aja, kayak Ai Brownies kayak gitu, Aziza Brownies gitu. Sedangkan aku kan kayak nggak mungkin lah ya namanya gitu aja gitu. Akhirnya aku sempat berhenti dulu, adalah berapa bulan berhenti buat mikirin nama, mikirin konsep boxnya tuh gimana gitu. Ya udah tuh dari situ akhirnya nemu nama What the Fudge itu juga lama banget karena aku lumayan apa ya. What the Fudge revisi 1, What the Fudge revisi 2 gitu. Awalnya tuh banyak anak skripsi kan, pasti paham nih. Akhirnya ya udahlah. Nama itu yang akhirnya paling cocok buat itu. Terus aku jualan lagi, baru aku bikin Instagram yang officialnya Brownies. Soalnya dulu aku jualnya di akun pribadiku. Di akun pribadi, karena buka PO itu ya Kak ya, jadi gak bener-bener semua tampilannya bukan browniesnya itu. Yang beli juga teman-teman doang, bukan orang-orang dari luar gitu. Jadi karena aku ada akun-akun yang sisaan aku jualan dulu yang udah gak kepake kayak gitu-gitu, akhirnya aku pakai buat jualan brownies itu, pakai nama baru. Terus dulu juga masih pakai kardus-kardus biasa, dikasih tempelan stiker gitu aja gitu. Yang penting jualan gitu ya. Yang penting jualan. Terus ketambahan waktu itu COVID kan, jadi kayak di rumah aja, udah kuliah sambil laptop di sana, oven di sini sambil baking gitu. Gak kebayang, abis kita laptopan baunya, bakingannya udah tercium gitu kan, apalagi butternya tuh loh. Pasti tuh khas banget kan. Betul. Dan itu berarti jalan kuliah sama jualan ya Kak ya? Jadi waktuku kayak bagi-bagi. Makanya dulu aku buka PO-nya kayak seenak udel. Buka PO sebulan sekali, sebulan 2 kali ya, karena aku sambil Karena kuliah, semutnya juga sambil ya. skripsi waktu itu kan. Oh di mana sih Kak kuliahnya?
Aku UNER manajemen. UNER manajemen. Di angkatan berapa? Angkatan 2018. Angkatan 2018 UNER manajemen. Siapa yang nggak kenal Kak Ai nih? Kak Aziza ya? Kak Aziza Arhan ya namanya? Aziza. Oh bukan. Bukan Ada itu. skandal tuh. Bukan yang itu. Bukan ya. Udah lulus juga berarti Kak? Udah Wah. tahun 2022. Berarti kalau aku tarik ya, berarti mulai kuliahan itu udah ditemenin sama si Brownie ini ya berarti ya? Enggak, pertengahan. Oh, Jadi pertengahan awal-awal ya. aku masih enggak ada jualan apa-apa. Masih fokus kuliah aja gitu. Baru waktu pertengahan tuh udah mulai bisa nih. Soalnya kan awal-awal kan masih adaptasikan dari SMA ke kuliah kan berat kan. Kuliah banyak tugas, banyak ini itu. Terus kalau awal-awal mungkin aku jualan tapi bukan jualan brownies. Paling jualan apa namanya? Kayak aksesoris gitulah. Biasanya gelang-gelang gitu, gelang-gelang baju, aku pernah jualan baju, PO. Tapi itu yang beli teman-temanku aja, jadi kayak berarti yang emang tak udah ada seriusin. jiwa entrepreneurship-nya itu udah tertanam sejak dini ya Kak? Udah semester Udah. 1, udah SMA ya malah dari SMA SD ya? sebenarnya. Waduh. Dulu aku juga jualan, kalau anak kecil jualan apa sih? Squishy gak? Alat tulis. Aku bawa alat tulis kayak penghapus-penghapus yang Ya ampun. gemes-gemes tak jualin temanku Keren 1.500. Dan tuh ada yang beli ya Kak ya? Ada aja. Ya ampun keren banget. Jadi aku kalau pulang sekolah sama mamaku pergi ke pasar Kia dulu kan kalau siang kan jualannya kayak pertokoan gitu, ada jual buat orang kalau jualnya kulaan ya. Itu belinya kayak di orang gitu. kulaan ya, pantes murah ya waktu itu. Wah keren, nggak kebayang loh. Dulu perasaan SD tuh kita masih belinya tuh kayak mie kering gitu kan, mie kering. Terus apa namanya kayak es yang ditaruh plastik gitu. Dan Kak Ai udah jualan. Aku jualan keren. SD. Teman-temanku mungkin ingat ya. Iya pasti. Nanti kita shout out ke teman-teman. SD berapa sih Kak? Rangka 6. Promosi. Iya. Berarti kalau aku balik lagi nih ya, berarti kenapa Brownies Fudgy itu gara-gara si di cafe itu ya? Di cafe nyobain enak gitu. Sempet ke cafe dekat kampus. Browniesnya tuh dikasih es krim gitu sama brownies Fudgy itu. Aku kan belum pernah nyoba memang ya kan. Aku nyoba-nyobanya paling brownies kukus gitu-gitu. Terus kayak ini brownies apa gitu, penasaran. Terus ternyata bisa juga bikinnya gitu. Terus ya nggak pakai lama, aku langsung jual aja karena aku emang apa ya, kalau jualan tuh kayak nggak pakai mikir gitu loh. Udahlah, kalau emang aku yakin aku siap, ya udah aku jual yang aja. Penting yakin dan niat itu ya Kak dulu. Nanti pasti selanjutnya ada jalannya aja. Resepnya? Otak-atik sendiri atau katanya tadi kan bisa langsung sekali coba langsung udah cakep enak gitu kan? Waktu itu. Wah, pulang dari original kampus malam-malam gitu. Jadi udahlah, terus langsung jadi gitu, terus ya udah. Serius? Dan jadi seenak itu? Sampai sekarang resepnya nggak diubah Kak? Enggak diubah, yaudah itu Kalau aja. telur naik gimana tuh? Ikut naik nggak harganya? Enggak dong. Hah? Enggak. Serius Kak? Telur naik paling berapa sih? Paling kemarin tuh kayak sempat 29, sampai 29, 30. Tapi ya nggak mungkin aku naikin juga semerta-merta karena telur gitu loh. Iya. Itu nggak mungkin. Yaudah. Dan harganya itu loh Kak, kamu tuh loh nggak rugi dah. Kayak aku tuh itu seenak itu Brownies Fudgy yang enak banget. Ntar akan aku cantumkan linknya karena emang seenak itu dan murah gitu. Bukan murah sih, lebih terjangkau karena ya. harganya itu nggak worth untuk harga rasanya tuh enak banget. Kayak ini kalau di kafe mungkin 70-an, 80-an gitu loh Kak. Gila ya. Itu emang nggak rugi atau gimana sih Kak Ai? Enggak dong, masa kita jualan rugi enggak sih kalau. Udah dibahas di matkul manajemen tadi ya? Udah ya, ada matkul buat ngitung HPP udah ada. Jadi udah aku hitung sih. Dan ya kalau dibilang omsetnya fantastis ya enggak juga, tapi yang aku cari kan memang banget Kak. Yang target beli tuh pasarnya kan anak-anak muda, jadi nggak mungkin aku jual terlalu mahal juga, kecuali aku jual di Jakarta atau gimana yang lebih lebih mahal biaya hidupnya gitu. Bener sih, karena kalau aku lihat juga nih di profilnya What The Fudge sendiri ya Kak ya, itu yang beli tuh nggak 1-2 orang dan 1 biji 2 biji gitu, enggak Kak ya. Dan kadang itu Kak Ai ini si What The Fudge Brownie ini dia juga jualan bukan jualan, kayak menerima orderan yang kayak
orderan gede ya Kak ya. Mm-mm. Pernah kalau nggak salah tuh kayak ngirim di dinas-dinas gitu juga kan. Ya pernah. ampun. Aku nih penggemar setia What the Fudge karena mulai dari Pembaca banget ya, iya, karena udah story-storynya dari ya. dulu banget. Ini kalau visualnya udah oke, rasanya tuh gak kalah oke. Gitu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu tuh sampai sekarang ada nggak sih Kak yang apa ya, roller coaster dalam hidup What the Fudge dan Kak Ai sendiri itu ada yang bikin udahan aja deh gitu? Ada sih, terlebih waktu aku udah lulus kuliah kan. Jadi kan orang kan pasti menuntut kayak abis kuliah tuh kerja lah, Iya. ikut orang, Apalagi kerja di sarjana, nggak perusahaan. kerja. Iya, apalagi sarjana. Sayang tuh ijazahnya kenapa nggak dipakai Iya. gitu. Sedangkan ya aku emang pengennya sebenarnya itu gitu, pengennya bisnis aja di rumah gitu. Karena emang bisnis itu udah dari kecil gitu kan Kak ya. Mm-mm. Dari kecil udah mau jualan itu Iya, udah. heeh. Karena kalau misal kita pun disuruh misal ngantor atau apa, pasti akan tetap mau jualan apa ya. Kalau ini What the Fudge sendiri ada mungkin rencana mau ini atau mau nambah varian atau apa gitu nggak sih Kak dalam waktu dekat? Ada sih, paling aku pengen nambah kalau varian pasti bakal nambah suatu saat gitu. Karena nggak mungkin itu aja, pasti akan ada yang baru lagi Iya, itu pasti. kayak yang kemarin itu ya barusan rilis tuh Cistella. Itu enak banget. Kalau aku sih mungkin kalau ngerasain memang punya browniesnya punya Kak Ai itu emang ada bedanya sih. Tapi kalau Kak Ai sendiri apa sih yang membedakan si What the Fudge ini sama brownies lainnya gitu? Ya kalau dari fudgy-nya kan udah jelas ya fudgy banget gitu. Iya, Aku banget. berani menjamin itu brownies terfudgy yang ada gitu lah. Karena dari namanya juga aku udah menekankan What the Fudge itu berarti What the Fudge gitu iya, kan kayak orang kaget. Ini fudge banget Ini loh, fudge gitu. banget. Luarnya kering, dalamnya itu lembut, cuy, Iya. gitu kan. Boleh Gitu. ambilin lagi nggak? Itu Iya. enak banget sih Kak. Jadi kalau dari kemasannya juga aku milih yang lebih pantas buat dikasih orang, mungkin yang lebih elegan gitu, buat anak-anak muda juga masuk gitu, karena first impression kan juga penting kan dari desain gitu-gitu, tuh emang zaman sekarang tuh diperhatiin banget sama anak-anak muda, Visual gitu ya Kak mereka ya? kan bawa itu kan untuk apa ya, prestisnya mereka gitu, jadi kalau dibawa ada bangganya itu kan rasanya senang. Iya, gitu. sama dikasih ke orang itu juga sangat orang itu akan melihat kalau ini tuh brownies mahal gitu. Bahkan teman-teman aku aja bilang mahal ya ini mahal ya. Enggak Re, ini tuh sangat mantuliti, enak banget. Aduh itu tapi kalau misalkan aku coba, aku kan salah satu orang yang kemakan sama marketingmu loh Kak. Karena bener-bener aku sampai nge-follow, jarang kan orang pembeli tuh nge-follow karena mungkin kan mereka cuma ngikutin dari story atau mungkin dari postingan. Aku sampai nge-follow gitu loh. Boleh nggak di-share gitu strategi apa sih Kak buat menggait aku dan yang lain-lain? Ya itu sih, kalau dari aku sih aku kalau marketing sih mungkin ya marketing pasti mungkin aku pakai Google Instagram Ads gitu. ya. Tapi Rajin lebih nggak, dari Kak, itu kalau pakai ads-nya itu? rajin sih, soalnya itu yang bikin traffic naik gitu. Work ya berarti? Work banget, tergantung postingannya. Pernah ada yang mungkin postingan yang Pernah ada postingan yang boncos tuh ada, tuh ada pasti. Jadi ada yang postingan yang emang aku naikin terus tuh ada, karena ya itu yang kerja gitu. Kayak mungkin press list gitu ya Kak ya? Itu lebih bikin orang datang gitu, karena mereka kan lihat udah jelas tuh ada harganya gitu. Apalagi yang aku tonjolin kan harganya kan terjangkau. Bener. Orang kan kayak ini ada brownies semurah ini, half boxnya aja 20 ribuan gitu. Jadi kayak orang kan pasti ada brownies murah gitu loh. Itu bisa banget ya Kak ya? Coba iya. Terus kalau buat kayak yang lainnya mungkin aku lebih ke storytelling, jadi kayak aku suka ngoceh gitu loh di storyku. Bahkan orang kalau dibilang kamu curhat ya di story gitu. Enggak. Iya, maksudnya kan aku kan kayak cerita-cerita kisah hidupku gitu-gitu kan. Kayak, tapi bagus, tapi akhirnya kita konsennya masih baca browniesnya kan, gitu. Karena kan Kakak nge-footage-nya kan brownies gitu kan. Ya aku pengen ngebawa mereka kayak secara emosi juga gitu. Jadi nggak cuman mereka bertransaksi dengan brand, kayak misalkan Kakak beli ke bakery besar di mall kan sebatas ya udah beli sama brand itu gitu. Sedangkan kalau
UMKM kan mungkin kita sebagai owner kan masih bisa apa ya, ada kendali untuk membuat ini membuat, ya, ya, apa kayak ya. pikiran orang-orang itu mindsetnya kayak gini loh gitu loh. Jadi kayak kita masih ada waktu buat ya cerita-cerita lah, storytelling buat bikin orang-orang tuh yang ngerti ini apa sih human being human behind the brandnya gitu lah. Bener. Jadi orang juga kadang ada yang penasaran siapa sih sebenarnya orangnya yang punya itu siapa, ceritanya siapa gimana. sih yang nge-backing. Terus juga kalau ada kisah-kisah yang relate mungkin mereka juga terasa apa ya happy gitu loh, karena orang kan emang berkelompok ya, jadi kayak ada yang orang yang sama pemikirannya atau apa itu mungkin akan bahagia gitu. Bener sih. Karena kakak suka bikin story, suka bikin beberapa konten-konten, aku jadi tahu kalau misalkan ovennya baru, terus bener-bener ada apa namanya, itu oven yang gede banget, segede gaban loh kak. Alhamdulillah oven deck. Itu Mehongski juga, ya kan? Alhamdulillah. Maksudnya dengan itu akhirnya semuanya biasanya itu bakingnya jam berapa sih kak? Sebanyak itu loh, kayak bener-bener satu ruangan biasanya kak Ai story tuh itu brownies sebanyak itu, ntar akan aku cantumkan. Itu banyak sekali kak. Tergantung banyaknya ya. Kalau misal kayak tadi aku bikin berapa 95 box. Itu aku bikin dari jam 3 sampai jam berapa ya? Sampai jam 9-an baru selesai gitu. Ya emang selama 3 subuh itu kak. Jadi butuh stamina emang baker itu. Pantes ya kadang kalau PO-nya kan seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu ya kak ya. Wow. Tapi 95 box man, aduh kak. Dan itu benar-benar satu-satu. Pernah nggak sih kak mungkin ini kok gini ya gitu? Apanya? Apa mungkin browniesnya beda dari yang lain atau gimana gitu? Pernah pastinya. Karena mungkin kan kadang satu bakingan tuh ada aja kan. Pasti ada aja. Itu dilariin kemana atau gimana gitu? Kadang kalau ada yang gagal total, aku pasti pernah. bagi-bagiin. Pernah. Hancur, jatuh. Pernah kak? Pernah. Sayang banget. Jadi kayak aku kan waktu itu juga sebelumnya kan aku belum ada apa ya perabotan yang mumpuni kan. Jadi aku cuman pakai oven tangkring, cuman pakai oven listrik yang kecil yang isi cuman 2 loyang. Jadi aku tuh dulu tuh pakai oven tangkringnya 2, pakai oven listriknya 1. Jadi aku tuh mau bayar dari sana sini gitu. Itu berapa lama kak kalau lebih lama lagi? Dulu juga sempat aku bikin sampai 120 gitu. Itu pakai oven tangkring dulu tuh, iya. Berapa jam? Berjam-jam, berapa jam ya waktu itu ya? Sampai nggak tidur. Orang mah taunya browniesnya ini banyak banget. Ini dia dapat cuan berapa ya? Dia nggak tahu gitunya ya kak ya? Iya, makanya aku sering cerita-cerita iya kayak sih. Mungkin aku perjuangan salah di satu balik yang itu. Jadi kayak orang-orang oh gini ya bikin brownies tuh gini gitu. Akhirnya pun kita itu nggak sekedar cuman ngebeli loh kak. Jadi kita sekarang juga nge-follow, ngikutin gitu. Makanya kak kalau bilang kok sampai tahu sampai hafal gitu, karena aku bener-bener ngikutin itu karena nggak sekedar jualan, bener sih. Karena mungkin itu salah satu strategi juga para owner di luar sana UMKM. Kadang itu kita juga butuh pendekatan mungkin ya kak ya. Berarti strateginya kak Ai tadi selain ads, kak Ai juga ada pendekatan gitu ya emosional gitu. Mungkin sering nggak kalau kayak giveaway atau apa gitu kak? Mungkin kayak yang kalau giveaway aku mungkin biasanya aku kasih kayak aku quiz gitu. Jadi tetap kayak ngulik. Oh, tetap si ini. Oh iya pernah tahu berapa jumlah gitu ya. Iya, misal aku Iya. PO kemarin berapa aku berapa brownies yang ini, totalnya ada berapa, orang ngitung kan kayak Iya, gitu. iya bener Kak. Dan aku juga sempet ngitung tapi salah. Ikutan kuis-kuis gitu dapat hadiah cuman diskon ongkir gitu-gitu kan lumayan kan. Lumayan sekali sih. Jadi orang tuh jadi lama gitu loh megang sosmedku, lihat sosmedku kan jadi lama tuh diulangin lagi jadi gitu kan bangun Kak, traffic lagi. Kadang kalau gitu. sampai yang view-nya sepi banget itu aku ngapain ini ya? Berarti ya emang harus ada interaksi di sosmed itu gitu. Nggak boleh naruh link gitu. Nggak boleh gitu. Oh gitu naruh Kak. link itu bikin traffic kita diturunin sama Di caption atau di kontennya? di kontennya story itu kan biasanya kan orang kan kayak ini beli ini lewat ini ya, lewat Shopee. Biasanya langsung diklik gitu kan Kak. Itu malah nurunin view-nya. Oh wah. Makanya aku bikin kok kayak bisa ya? Kayak kuis-kuis gitu kan orang kan ngisi kolom itu tuh bikin
rame lagi gitu. Yang nonton tuh bisa ngebalikin ini ya, sampai trafficnya ya. ribuan gitu. Padahal biasa kalau sepi sampai ya ratusan gitu. Baru tahu loh Kak, karena kan kadang orang-orang malah banyak banget yang memang langsung kasih link gitu kan, karena memudahkan kita buat langsung Makanya klik-klik aku sekarang gitu. jarang banget ngasih link. Dulu aku tuh ngerasa perbedaannya banget waktu aku mulai TikTok. Kan TikTok kan aku dulu kan selalu kasih linknya, aku lagi live nih aku langsung link ini ya. Terus nggak lama kemudian dari aku sering ngasih link itu kok jualan aku jadi sepi gitu. Oh iya? Jadi kayak Itu di mana Kak? Di penjualannya WhatsApp? Maksudnya di IG-nya atau di marketplace? di IG-nya tuh jadi sepi kan waktu itu aku masih TikTok aja yang aku jualan cookies yang Iya, ada coklatnya. dan kalau nggak salah itu ke-ban ya akunnya ya? Akunnya ke-ban waktu itu aku juga karena aku Salah sebut marketplace biasanya sih. bukan, aku apa ya, dikira tuh nggak gerak gitu. Dikira statis. Soalnya kan aku kan waktu itu cuma nge-shoot bagian loyang aku lagi bikin cookiesnya gitu. Padahal itu gerak, tapi mungkin nggak kelihatan gitu loh di sistemnya dia. Gara-gara itu? Dikira robot. Ya ampun, ternyata Iya, TikTok itu malah sejahat itu, sesadis itu. karena mungkin orang, dia benar-benar mau ngeliatnya orang gitu kan, harus orang yang jualan gitu. Iya, dia lebih suka orang gitu. Terus kalau di Shopee nggak terlalu ribet kayak di TikTok sih. Kalau Shopee kayak lebih fleksibel, bisa dibuat pre-order gitu-gitu. Oh makanya iya, aku karena bisa ada pre-order jualan juga ya Kak? lewat Shopee karena ada pre-ordernya, jadi aku bisa ngirim waktu Ke aku seluruh Indonesia juga kan Kak? Indonesia, Berarti iya. marketplace-nya ini juga ini ya jalan juga ya? Kalau nggak salah tuh Shopee-nya itu udah ada ratusan loh Kak, ratusan box yang terjual. Iya, alhamdulillah. Aduh, gila-gila keren banget. Di IG jalan, di PO-an IG itu jalan, marketplace juga jalan. Tuh gimana Marketplace tuh, Kak? jalan. Dulu aku juga kayak mikirnya mungkin nggak ya jualan di marketplace, kan orang usaha kan pasti lihat marketplace ada orang terjual banyak itu kan Lihat pasti reviewnya kita pasti banget. iri kan kayak kok orang-orang bisa sih jualan sampai sebanyak itu gitu. Terus aku mikir gimana ya caranya buat buka PO brownies di Shopee gitu. Terus awalnya juga aku nggak pakai sistem PO, pakai ready aja gitu. Jadi aku besoknya langsung bikin gitu. Tapi ternyata waktu aku bikin kayak gitu nggak serame kalau PO. Jadi orang kayak PO tuh kayak brul gitu, langsung kayak banyak banget yang list gitu kan Kak. Orang kan FOMO kan kayak. Iya. Aku salah satunya yang FOMO. Iya, terus waktu aku jualan tiap hari tuh juga orang kayaknya lebih ke gampangin ya. Iya bener, Jadi kayak, akhirnya nggak spesial lagi. Kalau ini nih mumpung lagi buka nih, beda sama gitu. PO-PO. Ya mungkin pengennya suatu saat bisa jualan tiap hari, amin gitu. Amin Kak. Tapi kalau saat ini PO dulu. Tapi jualan PO aja udah sebanyak itu mungkin kalau setiap hari mungkin akhirnya bisa paling nggak bisa menyempitkan jam itu kan Kak. Iya, lebih ke bakingnya nggak selama kalau PO gitu. Kalau jadi PO kan jam emang 3 berjam-jam banget. dan sebanyak itu. Dan brownies tuh kayak bener-bener jadi karpet ya. Kayak sebanyak Iya, itu. ruang tamu sih itu yang aku pakai. Itu karena Kak Ai nggak sendirian cukup. atau dibantuin Ada yang bantu. Ada yang bantu. Tapi tetap resep original dari Kak Ai ya. Berarti kalau buat teman-teman di luar sana pun yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan luar pulau juga bisa dari marketplace ya Kak? Bisa ya? dari Shopee kita. Ada yang paling jauh nggak sih Kak kalau marketplace tuh? Mungkin ada yang nanyain dulu atau apa? Itu Pernah mungkin. ke Kalimantan sih pernah waktu itu. Bahkan Belinya? sebelum ada marketplace ada yang minta kirim ke luar pulau itu udah pernah. Customerku Ada yang sampai Just Tip buat ke Lombok gitu. Aku boleh nggak sih kalau Just Tip? Karena itu enak sekali dan mungkin Kak pernah nggak kepikiran kalau misalkan gimana kalau aku buka branch ini atau mungkin nitipin ke temanku yang di Bali atau yang di luar pulau gitu? Kalau itu aku belum ke situ. Mungkin aku mikirnya kalau ke kafe-kafe gimana ya gitu. Cuman masih nyari caranya aja gitu. Iya nyari sih. jalannya. Mungkin kalau kafe itu kan yang ini kan Kak ya di piring kecil gitu kan ya. Oh iya sih. Karena kadang itu yang kita tahu tuh brownies itu cuman sekedar kayak kadang kering banget yang bikin seret. Kadang kalau yang basah itu ya memang kayak bolu gitu. Bolu aja keki gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti temen-temen kepo sama
profilnya juga boleh banget diintip ya Kak ya, karena boleh dong. semuanya visualnya dan video-videonya yang siapa yang pengen tahu berapa sih brownies yang dijual hari ini tuh benar-benar kelihatan semua di story-nya Kak Ai, di story-nya What the Fudge What itu the ya Fudge, Kak ya. Dan kalau semuanya nih Kak Ai udah puas nggak sih sama semua hal yang udah didapetin sampai sekarang? Kalau puas tentu belum, tapi bersyukur iya. Kalau dibilang puas kan orang ya pasti kita tetap punya mimpi-mimpi besar yang kita tetap harus bawa kapanpun itu, biar kita ingat kalau ini loh kita ada mimpi besar ini. Kita yang berarti kamu harus apa, harus konsisten, harus tanggung jawab, harus disiplin, dan itu emang mahal harganya gitu. Jadi ya kalau dibilang puas, belum saat ini belum puas gitu. Tapi kalau bersyukur, aku sangat bersyukur aku bisa punya rezeki dari sini, dari rumah, dari apa ya, dari dapur rumah aja gitu, nggak kemana-mana gitu. Tetap bersyukur ketemu customer yang baiknya super banget, bakal ketemu Kak Alma, aku dibawa ke sini, Kak Ayantri gitu kan. Iyalah, ini yang menemani aku mulai dari aku remaja, kerasa enak gitu. Bahkan untuk bumil-bumil, ini aman ya? Aman semua ya Kak ya, untuk bahan-bahannya juga. Busui kadang ada yang bilang butuh buat ASI booster. Nah, niatnya Pak Su boleh nggak ini aku check out ini, lengah dikit tiba-tiba pembayaran berhasil ya Kak ya. Lengah dikit check out. Ini Kak, ini adalah sumber-sumber pengerok harta busui dan bumil yang maunya ASI booster gitu sih. Tapi pernah nggak Kak, mungkin nih kalau ada varian lain yang mungkin nyeleneh kayak pistachio atau apa gitu. Itu kan paling yang lagi digemari gitu kan. Pingin sih, cuma ya masih nanti dulu nyari-nyari dulu lah resepnya gimana, bikinnya gimana. Boleh nggak sih Kak bagi resepnya gitu? Wah ini. Pernah nggak sih ada customer yang mungkin, Kak ini resepnya apaan sih Kak gitu? Nggak pernah sejauh ini. Berarti masih berada baik ya. Aku kan bilang customerku baik-baik banget. Kalau yang paling, tadi sempet sih Kak, ada nggak sih Kak yang sampai maksudnya mungkin yang benar-benar kayak ya Allah sakit banget hatiku gitu. Mungkin ada yang yang gimana nih yang sampai bikin stop baking atau apa gitu, apa sih dari yang customer? Iya dari customer mungkin. Kalau customer nggak ada sih rasanya. Nggak ada. Cuman aku pernah waktu itu ada miskom sama kurir, kan aku kurir kan dari aku ya, dari aku. Terus ya sempat ada kayak kekecewaan lah dari customerku yang sampai dia tuh benar-benar aku benar-benar nggak mau sama browniesmu lagi gitu. Hah? Kok bisa? Karena dia saking bete, saking marahnya sama kejadian itu tadi. Kok bisa Kak? Ya adalah gitu. Wow. Ya, padahal gara-gara kurir, maksudnya pengiriman ya, lebih ke pengiriman. Jadi kayak ya udah aku harus take responsibility juga karena aku yang punya, aku yang tanggung jawab, dan kurir itu juga kerja aku yang kasih gitu. Jadi ya mau nggak mau aku yang turun lagi gitu. Wah, ya alhamdulillah akhirnya orang udah memaafkan gitu. Alhamdulillah sih itu. Tapi memang servis selain kayak marketing, strategi dan lain-lain tuh servis tuh nomor 1 ya Kak ya. Karena kalau produk yang nggak enak mungkin orang nggak balik lagi tuh karena ya udah nggak enak aja gitu. Tapi kalau servis tuh mungkin bete-nya tuh lebih ke hati ya. Belum lagi review netizen produk kan lidah, kalau servis tuh dari hati gitu. Jadi kalau orang servisnya yang jelek pasti dari mulut ke mulutnya tuh cepet banget. Bener-bener. Apalagi belum lagi kalau nge-live comment ya. Duh nggak usah ini adminnya kayak gini. Ini adminnya nggak balas-balas chat aku nih. Itu sering terjadi sih. Tapi ya Kak Ai handle it so well ya. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu nih, ada nggak sih Kak pesan-pesan buat teman-teman mungkin yang mau memulai bisnisnya atau yang lagi stuck, pasti kan ada kayak jalan nggak ya gitu. Ada nggak? Kalau kataku dimulai dulu aja, dicoba dulu. Mungkin orang pasti akan menilai babi bu itu pasti. Karena orang pasti menilai dari hasilnya aja. Selama kita berproses, mungkin mereka nggak ngelihat gitu apa aja di balik itu. Mungkin perjuangan besar yang kita korbankan di balik itu, kita udah ngapain aja, itu orang tuh nggak mau tahu. Dia cuma mau tahu hasil akhirnya aja. Iya, benar-benar. Itu kita masih belum jadi apa-apa, mungkin kita ya dilihatnya cuma ya udah sih kamu masih jualan doang gitu. Nggak ada apa-apanya sih gitu kalau jualan aja. Ya kalau
dari aku ya gimana caranya kamu buktiin ke diri kamu sendiri, bikin diri kamu percaya diri, bukan dari orang lain dulu tapi dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita udah percaya diri baru kita bisa berdiri di kaki sendiri buat membentengi diri dari perkataan-perkataan buruk orang lain gitu. Setuju. Karena kalau nggak kita mulai, itu malah bisnis yang gagal ya Kak ya. Bisnis yang gagal tuh bisnis yang nggak dimulai gitu. Betul. Bukan karena saat jalan itu gagal gitu kan Kak. Gagal tuh pasti ada aja, pasti suatu saat. Kalau nggak gagal pasti kita nggak belajar. So glad. Aku sih senangnya apa sih kita akhirnya bisa ngekulik yang dulu sempet ada yang memaki-maki kok nggak kerja, kok ini sarjana kok kerja kayak gitu. Dan sekarang kita tahu bahkan brownies yang 95 box hari ini dikirimkan itu bisa bikin kamu jajan loh hari ini. kayak kamu tuh jangan ngelihat soal lanyardnya ya nggak sih Kak, mungkin kerjanya di mana, tapi bisnis itu juga sebagian dari kerja gitu loh. Bisnis itu juga bekerja dan itu malah jauh lebih menguntungkan karena kamu adalah bosnya gitu kan Kak. Iya betul, kita pekerja mandiri. Yes, pekerja mandiri. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, semuanya yang penting dimulai dulu gitu sih. Terima kasih banyak ya Kak Ai untuk sharing-sharingnya hari ini. Dan jangan lupa teman-teman cek juga ini IG-nya Instagram atau WhatsApp-nya juga boleh langsung di What the Fudge. Dan bisa menikmati presslist-presslistnya juga udah semuanya udah tercatat di situ. Jadi kalau misalkan pengen cobain sefaji apa sih? Sefaji apa? Boleh dicek buruan. Karena pasti akan ketagihan kayak aku nih. Baiklah, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Bye-bye, see you!